Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan ibu di sini akan memberikan materi tentang bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi di sini. Yang pertama 3.1, yaitu tentang menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Kemudian 4.1 mengolah, menyaji dan mengemas bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman sesuai rancangan. Next. Peta materi. Pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Yang akan kita bahas pertama pengertiannya, kemudian jenis dan manfaatnya, teknik pengolahannya, dan tahapan pengolahannya. Ibu akan nanti contohkan satu makanan. Berikutnya ada tugas ya, perhatikan sampai akhir. Amatilah gambar ini. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tahukah kamu apa nama tanaman pangan tersebut? Menurut kamu, apa makanan atau minuman tradisional yang dapat dibuat dari bahan tanaman pangan tersebut? Sebutkan sebanyak-banyaknya. Apa yang timbul dalam perasaanmu terhadap Tuhan dan bangsa Indonesia setelah mengetahui betapa banyaknya makanan atau minuman yang dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman? Ungkapkan pendapatmu dalam kolom komen channel ini. Tulis nama, kelas, dan pendapat kamu. Next. Pengertian. Oke, kita akan membahas tentang pengertian 3 gambar ini. Yang pertama, serelia. Serelia ini adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau Gramineae. Istilah serelia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Serelia ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada beras, kemudian ada jagung dan segala macam, nanti kita bahas di manfaat dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Contohnya seperti kapri, buncis, edamame. Oke. Selanjutnya adalah umbi. Yang terakhir adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Kemudian berikutnya adalah jenis dan manfaat. Yang pertama, serelia, yaitu beras. Butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Beras ini terbagi menjadi 5 warna. Yang pertama, beras putih memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Ini yang sering kita makan ya. Beras merah akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Ini sering bagi yang mau diet, terus mau hidup sehat, yaitu sering makan beras merah. Kemudian beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan sperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Kemudian
Ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan. Seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Kemudian yang terakhir adalah ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam. Next. Cerealia jagung. Ya, kita bisa lihat di gambar di samping itu jagung. Siapa yang tidak kenal jagung? Ada lagunya, menanam jagung di kebun kita. Oke, sekarang kita bahas. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain, batang dan daun muda untuk pakan ternak, batang dan daun tua setelah panen pupuk hijau atau kompos, batang dan daun kering kayu bakar, batang jagung turus, batang jagung bahan kertas, buah jagung muda untuk sayuran pergedel, bakwan, sambal goreng. Ada juga biji jagung tua pengganti nasi, marning brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri, bir, industri farmasi, dextrin, perekat, dan industri tekstil. Jadi, selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak atau hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya dari biji, dibuat tepung dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkol. Wow, banyak ya manfaat dari jagung. Selanjutnya, Cerealia gandum. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya, gandum. Gandum ini orang India menjadikan gandum utuh menjadi tepung atau atas sebagai makanan pokok, namun Indonesia sebagai bahan roti dan mie. Gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut, yaitu membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Yaitu kan sarapan, makan roti, membuat badan lebih fit ya. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Kemudian menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menurunkan berat badan, menyembuhkan sembelit. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seorang terkena kanker. Selanjutnya ya, Cerealia sorghum. Nah, itu gambarnya di sebelah kanan. Digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak atau dan bahan baku industri mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair. Tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Manfaat sorghum ya, wow, banyak juga ya. Dahan sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunga sorghum yang juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering atau hiasan. Batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Caranya, kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Akar cukup diseduh lalu airnya diminum. Kemudian biji sorghum kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Selain itu, sorghum juga kaya serat dan mengandung gluten rendah. Biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan panganan. Bahkan setelah dikupas kulitnya, biji sorghum dapat langsung ditanak layaknya beras dan dikonsumsi. Cara membuat beras sorghum sederhana. Setelah dikupas kulitnya, bisa langsung ditanak. Oke. Kemudian kita berlanjut ke manfaat kacang-kacangan. Terbagi menjadi beberapa, yaitu kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam familia Abaceae, bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat,
protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6 dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, B, kompleks atau folat yang tinggi serta berbagai jenis mineral. Manfaatnya: 1. Membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung dan kolesterol tinggi. Yang kedua, menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan seakan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Oleh karenanya, ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, kacang hijau. Ayo, siapa yang suka makan bubur hijau? Nah, kalau gitu sama dengan ibu juga suka bubur kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Manfaatnya mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. Cuma nanti bisa dicari sendiri atau nanti bisa japri sama ibu. Soalnya kalau di PowerPoint kita ringkas saja ya. Kemudian kacang kedelai. Siapa yang suka susu kacang kedelai? Tempe. Nah, ini dia. Termasuk tanaman semusim tergolong familia Fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Manfaatnya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Mengandung vitamin B1, B2, B6 dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein dan asam omega 3. Sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Berikutnya adalah ubi jalar. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk ubi. Itu membengkak ya. Kemudian manfaatnya yang pertama vitamin C, ada vitamin A. Kemudian untuk cocok bagi penderita diabetes dan ada vitamin B6. Ubi kayu. Tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuningan. Jangan kulitnya ya. Please jangan makan kulitnya. Manfaatnya yang pertama melancarkan pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar, obat panas dalam dan diet. Kemudian talas. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Manfaatnya yang pertama memperlancar pencernaan, menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Vitamin B6 membantu risiko imunitas tubuh dan vitamin E menurunkan risiko tekanan serangan jantung. Kemudian ada kentang. Nah, kentang ini paling sering dijumpai ya. Kentang tergolong herbase musim, tanaman pendek, tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Manfaatnya yang pertama, memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga, menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6. Yang merasa stres karena habis ulangan, habis belajar yang cukup banyak, yuk makan kentang. Kemudian yang C adalah teknik pengolahan. Teknik pengolahan ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan kering ya, atau mash head. Pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Teknik pangan panas basah ini terbagi menjadi yang pertama, teknik merebus atau boiling. Ingat ya, boiling adalah
Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Kemudian B, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam cuka, dan susu. Kemudian yang C adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Kemudian yang D, teknik menyetup atau menggulai, stewing. Nanti kan kalau mau masak masak dengan teknik stewing, padahal cuma gulai jengkol lah. Teknik stewing yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu tumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak yang api sedang. Ya, baik, ingat ya, ditumis atau digulai. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Kemudian teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan bahan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini itu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Jadi lapar ya diingat puding sama bolu. Kemudian teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Kemudian teknik mengetim, memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Terbagi menjadi yang pertama teknik menggoreng dengan minyak banyak, yaitu deep frying, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memberi hasil yang kering atau crispy. Kriuk gitu kan. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Kemudian teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Kemudian teknik menumis, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan tipis dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga berkuah atau basah. Cairan yang biasanya ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Kemudian teknik memanggang, pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembaban, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Kemudian teknik membakar atau grilling, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle.
atau di atas pun pandadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 Celcius, wah panas. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Kemudian tahapan dan contoh pembuatan pengolahan ini bukan contohkan satu makanan. Pokoknya perhatikan sampai akhir. Sebelum kita membahas makanannya, kita harus merencanakan dulu mau buat apa, kemudian apa saja kebutuhannya, bahan-bahannya, dan membuat rancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi. Setelah itu, pembuatan, pelaksanaan, persiapannya, alat, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan pengolahan pangannya, pembuatan mulai dari pengupasan dan pencucian bahan, proses pembuatan, keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Kemudian baru penyajian, wadahnya, estetikanya, packagingnya kayak mana. Kemudian evaluasi, merasakan hasilnya. Kemudian asam asinkah. Kemudian setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Pengolahan serelia, beras. Pernah memasak beras? Berarti ini tidak usah ibu contohkan, tidak usah ibu jelaskan ya. Sekarang lebih gampang dengan rice cooker. Cuci, masukkan beras, cuci, yaitu beberapa kali, dan masukkan dalam rice cooker. Tunggu beberapa menit, masak, makan, ya. Kemudian ada bubur kacang hijau, bisa dilihat di gambar. Yang ketiga yaitu pengolahan umbi. Ini pengganti nasi ya, dimana sebagai kudapan. Makannya sambil minum kopi, sambil minum teh sore ya, apalagi kalau habis hujan gitu. Ini contohnya pengolahan bahan umbi dari ubi kayu atau singkong. Tiwul, yang proses pertama itu proses perencanaan. Kita identifikasi kebutuhannya. Ini makanan dari daerah Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul, dan daerah tertentu di Lampung menghasilkan ubi kayu atau singkong yang melimpah. Pada masa panen, singkong yang melimpah membuat masyarakat di daerah tersebut mencari alternatif makanan pokok dari ubi kayu atau singkong. Ide gagasan membuat tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari tepung geplek atau singkong yang dikupas lalu dijemur hingga kering kemudian ditumbuk menjadi tepung. Bisa dilihat di gambar ya. Ini menjadi tepung. Oke. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembuatan. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli atau meminjam teman atau tetangga. Tapi jangan lupa dibalikin. Bahannya, ini tepung tadi ya. Dan ini gula aren, ini air. Alat itu ada alatnya ya. Ada 4. Lanjut. Proses pembuatan. Pertama, tepung ubi jalar singkong diberi campuran air dan gula jawa. Aduk tepung bercampur dengan air gula jawa dengan tangan hingga merata. Aduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Adonan bahan tiwul dimasukkan ke dalam kukusan, beri lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar. Kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit. Sisipkan piring dan daun pisang di atasnya, tutup permukaan kukusan, kemudian balikan. Tiwul hangat tertuang rapi di atas piring dan siap disantap. Jadi lapar ya.
Kemudian ketiga itu penyajian atau pengemasan. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makanan biasa. Ini ada dua pengemasan ya, ada yang tradisional, ada yang modern. Kudapan tiwul dengan parutan kelapa kukus dan penyajiannya dengan piring anyaman bambu. Tiwul dengan lauk telur dadar, sambal goreng, teri, dan sayur bunga dan daun pepaya pedas khas Wonogiri. Disajikan dengan piring dan sendok makan jika dibungkus dengan besek anyaman bambu. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Pada akhir pembuatan pengolahan makanan tiwul, ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Dalam merasakan makanan ya, gunakan sistem kejujuran. Asinkah, asam, ambarkah? Karena apabila kita ragu, kita akan bingung memutuskan rasa yang ada dalam makanan kita. Kemudian, ini dia lembar kerja tugasnya. Buatlah sebuah pengolahan makanan. Terserah, bebas anak-anak ibu mau pakai serelia, mau pakai kacang-kacangan, mau pakai umbi, terserah. Dengan ide kreativitas sendiri, videokan. Kamu harus mempresentasikan, kamu harus seperti koki begitu. Mulai dari identifikasinya kamu jelaskan. Pertama, sebut dulu nama kelas, jelaskan dulu apa identifikasinya, apa yang mau kamu buat. Kemudian ide kenapa kamu buat itu. Kemudian barulah persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan dan evaluasi. Seperti kamu bikin vlog itu ya. Kemudian di dalam kertas 2 lembar kerja, kamu buatlah penjabarannya. Dan yang paling penting terakhir, ungkapkan kesan saat mengerjakan karya. Senang, happy, atau baru tahu, atau baru pertama kali memasak. Ungkapkanlah kesan kamu. Silakan di screenshot ya. Kemudian penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, faktor higienitas dan sanitasi makanan. Prinsip wadah, prinsip kadar air, bahan makanan dapat dimakan, prinsip panas, alat bersih, penanganan makanan. Terus kedua itu pemilihan makanan karena cita rasanya. Kemudian ada 4 rasa ya, manis, asam, asin, pahit. Kemudian faktor ketiga pemilihan makanan adalah karena warna dan tekstur bentuk makanan tersebut. Faktor keempat itu pemilihan bahan makanan karena alat kemasan sajian makanan. Pilihlah dengan setelah kamu membuat, kan ada namanya pembuatan ya, kemudian pengemasan. Kalau packagingnya kayak mana, kalau di piring susunlah dengan secantik mungkin. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak ibu ya. Jangan lupa, yang paling penting, channel Melitriana. Jangan lupa subscribe biar ilmu ibu juga semangat dalam memberikan materi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentar ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan buat di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.